Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Diniati Gularso, SSI MPD, selaku dosen pembimbing lapangan PLP 1 SD Negeri Rejodati. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih kepada Ibu Dini karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan laporan hasil PLP 1 yang bertempat di SD Negeri Rejodati. Perkenalkan, nama saya Nelly Anjarwati, tempat tanggal lahir saya Magelang 6 Februari 2004, alamat saya di Kaliurang Utara, RT 19 RW 5, Kaliurang Serumbung, Magelang. Saya dari kelas A622. Saya PLP 1 di SD Negeri Rejodati bersama dengan 4 teman saya. Jadi untuk profil sekolahnya, nama sekolah SD Negeri Rejodati, alamatnya di Jalan Brengosan, Ngasiharjo, Kasihan, Bantul. Untuk tanggal berdirinya yaitu pada tanggal 1 April 1991. Suatu pendidikan pasti punya visi misinya. Jadi saya akan membacakan visi misi dari SD Negeri Rejodati. Untuk visinya yaitu berakhlak mulia, cerdas, berprestasi, dan berkarakter Indonesia. Untuk misinya, saya hanya akan membacakan beberapa saja, yaitu yang pertama melaksanakan bimbingan keagamaan secara intensif. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai agama dalam kegiatan sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membimbing dan melatih siswa sesuai minat dan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang keempat, mengimplementasikan kebiasaan budaya dan karakter bangsa melalui penanaman nilai-nilai pendidikan karakter bangsa secara integral pada semua mata pelajaran. Tentunya setelah visi misi ada tujuan, yaitu tujuan yang diharapkan oleh SD Negeri Rejodati dalam implementasi kurikulum sebagai bentuk dan cara mewujudkan misi sekolah yang telah ditetapkan adalah yang pertama, tujuan sekolah 1 tahun mendatang, yaitu pada tahun 2022 dan 2023, yaitu melaksanakan dengan maksimal kurikulum 2013 dan mengoptimalkan wajib kunjung perpustakaan. Untuk yang kedua, tujuan tujuan jangka menengah yaitu 2 sampai 3 tahun ke depan, yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghafal surat-surat pendek. Yang kedua, meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap lingkungan. Dan selanjutnya, tujuan sekolah jangka menengah 4 tahun yang akan datang SD Rejodati yaitu yang pertama, mengoptimalkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, mengoptimalkan berkomunikasi bahasa Jawa berdasarkan unggah-ungguh. Selanjutnya, sumber daya manusia. Jadi, tenaga pendidik di SD Negeri Rejodati pada tahun 2023 ini berjumlah 9 orang. Dan untuk jumlah guru yang berstatus PNS, semuanya sudah berstatus PNS dan tidak ada yang berstatus honorer. Dan untuk ketenaga kependidikannya, di SD Negeri Jodati ini ada 13 orang, terdiri dari kepala sekolah 1 orang, guru mapel 2 orang, guru kelas 6 orang, jadi guru kelas 1 sampai dengan kelas 6, karyawan tenaga tata usaha 1 orang, karyawan tenaga perpustakaan 1 orang, penjaga sekolah 1 orang, dan petugas kebersihan 1 orang. Dan untuk peserta didik di SD Negeri Rejodati ini berjumlah 172 orang dengan siswa laki-laki 73 orang dan siswa perempuan 99 orang. Dan untuk sarana dan prasarana di SD Negeri Rejodati ini seperti ruang kelas, ruang guru, dan kepala sekolah, perpustakaan, UKS, dan kamar mandi. Di tahun ini tuh tidak ada status rehabilitasi, jadi semua fasilitas sudah memadai dan sudah memenuhi standar. Untuk data sarana dan prasarana yang untuk ruang kelas itu ada beberapa kursi dan meja yang sudah tidak dipakai diletakkan di belakang kelas seperti itu. Dan untuk ruang kepala sekolah dan ruang guru tidak ada kerusakan dan semua masih memenuhi standar. Untuk data ruang terbuka seperti bangunan gedung itu luasnya 700 meter dengan jumlah keseluruhan 1.400 meter persegi. Untuk pavingnya 34 kali 10 meter persegi, untuk taman atau tanahnya 14 meter persegi, untuk kolamnya 2,5 kali 1,5 meter persegi. Jadi karena SD Negeri Rejodati ini adalah sekolah negeri, maka kepemilikan tanahnya yaitu milik pemerintah daerah. Untuk status tanahnya kas desa. Untuk izin penggunaan SD Negeri Rejodati ini nomor 125 garis miring KTSP garis miring 1991. Untuk prestasi dan kegiatan pendukung di
SD Negeri Rejadati yang kami observasi dari awal tahun sampai dengan bulan ini, mereka cenderung memiliki kemampuan atau kelebihan di bidang non-akademik. Jadi mereka ini memiliki prestasi yang sangat menonjol di bidang non-akademiknya, terutama di bidang karate. Jadi mereka mengikuti ekstrakurikuler karate, dan banyak siswa-siswi yang mengikuti ekstra itu yang mendapat prestasi seperti itu. Dan selanjutnya adalah untuk pokok pembahasannya. Di sini eh, saya akan membahas tentang kultur sekolah, struktur dan tata kelola sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, mengidentifikasi kegiatan rutin seperti kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan mendeskripsikan praktik-praktik dan kebiasaan positif di sekolah, dan yang terakhir mendeskripsikan kegiatan observasi di dalam kelas. Yang pertama yaitu kultur. Jadi kultur ini adalah seperangkat nilai, norma, kepercayaan, tradisi, bahasa, dan pola pikir yang dikembangkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Kultur ini mencakup segala aspek kehidupan manusia, termasuk perilaku, pemikiran, seni, agama, dan sistem sosial yang diperoleh dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tentunya di SD Negeri Jati ini memiliki kultur-kultur sekolah yang kami amati. Contohnya yang pertama yaitu pembiasaan siswa menyambut guru yang datang. Yang kedua, setiap hari di SD Negeri Jati ini dilaksanakan apel pagi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu kebangsaan. Dan setelah apel pagi dilakukan, siswa kemudian berbaris untuk bersalaman dengan guru-guru yang telah dahulu berbaris untuk menyambut mereka, untuk berjabat tangan. Nah, untuk selanjutnya setelah berjabat tangan dengan guru, eh, siswa-siswi di dalam kelas itu dilanjutkan untuk membaca Asmaul Husna. Setelah membaca Asmaul Husna, mereka membaca surat pendek dan membaca doa sebelum pembelajaran. Untuk setiap hari Rabu dan Kamis dilaksanakan infak dan menabung. Setelah kegiatan eh, pembelajaran selesai, biasanya siswa-siswi SD Negeri Jati melaksanakan yang namanya smooth list. Jadi 10 menit untuk lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Jadi kegiatan ini tuh dilaksanakan dengan cara mengecek beberapa bagian-bagian di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah yang sekiranya perlu dibersihkan. Jadi mereka bekerja sama untuk membersihkan tempat-tempat yang menurut mereka kotor, sehingga mereka bekerja sama untuk membersihkan itu, dan semuanya bekerja sama dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Untuk selanjutnya, kultur sekolah di SD Negeri Rejodadi yang selanjutnya itu GLS atau Gerakan Literasi Sekolah. Tentunya di sekolah dasar pasti ada gerakan literasi sekolah ini ya. Jadi gerakan literasi di SD Negeri Rejodadi yang kami amati melibatkan seluruh unsur sekolah seperti pengkondisian lingkungan sekolah ramah literasi, yaitu misalnya di setiap kelas itu diberi pajangan-pajangan kata-kata seperti mau eh, ketika kita mau membaca buku dan ajakan-ajakan ayo membaca buku seperti itu. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan sekolah dalam hal sosial sikap dan komunikasi dengan perwujudan dari siswa. Jadi di setiap apel pagi itu jika ada siswa-siswa yang berprestasi maka akan diberikan apresiasi kepada siswa yang telah meraih kejuaraan tersebut. Yang selanjutnya tata krama dan sopan santun. Jadi siswa ini membiasakan 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan dan santun di dalam eh, sekolah. Dan untuk selanjutnya guru dan tenaga pendidikan ini datang lebih awal untuk menyambut kedatangan peserta didik. Yang selanjutnya keagamaan. Jadi setelah apel pagi itu kan tadi yang sudah saya sebutkan melaksanakan eh, kegiatan membaca Asmaul Husna. Jadi mereka itu membaca Asmaul Husna dengan dipimpin oleh guru PAI dan beberapa siswa yang memimpin untuk Asmaul Husna. Untuk yang selanjutnya yaitu tata krama dan sopan santun. Seperti yang telah saya sebutkan, untuk tata krama dan sopan santun di SD Negeri Rejadati ini setelah apel pagi, jadi eh, guru-guru dan tenaga kependidikan itu berbaris untuk menyambut siswa yang telah berbaris untuk dengan tujuan agar mereka bisa berjabat tangan. Untuk selanjutnya menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Dan untuk kegiatan menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman ini
seperti kegiatan setiap hari Jumat, yaitu melakukan senam. Jadi kegiatan senam ini dilaksanakan pada hari Jumat pagi dan membiasakan peserta didik untuk tidak jajan di luar. Jadi peserta didik di SD Negeri Rejadati ini dilarang untuk eh, jajan di luar. Jadi mereka disediakan kantin, mereka hanya jajan di kantin saja untuk meminimalisir jajanan-jajanan yang tidak higienis seperti itu. Untuk membiasakan untuk selanjutnya yaitu membiasakan peserta didik untuk cuci tangan supaya sehat dan terhindar dari penyakit serta pemasangan poster mencuci tangan. Jadi setiap di sanitasi-sanitasi sekolah di SD Negeri Rejadati ini terdapat poster-poster tentang tata cara mencuci tangan yang benar dan tata cara sebelum makan agar terhindar dari penyakit seperti itu. Untuk selanjutnya struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Jadi di SD Negeri Rejadati ini eh, tenaga kependidikan berjumlah 13 orang. Yang pertama yaitu kepala sekolah berjumlah 1 orang, guru kelas 6 orang, guru PAI 1 orang, guru PJOK 1 orang, guru mulak 1 orang, petugas tata usaha 1 orang, perpustakawan 1 orang, penjaga sekolah dan tukang kebun sama-sama 1 orang. Nah, untuk selanjutnya yaitu peraturan dan tata tertib sekolah. Tata tertib di SD Negeri Rejadati ini bertujuan agar semua warga sekolah mengetahui apa tugas, hak, dan kewajiban serta melaksanakan dengan baik sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar. Dan yang saya amati bersama teman-teman saya yang paling menonjol yaitu kelas atas banyak yang melanggar peraturan seperti menggunakan make up berlebihan bagian cewek dan mereka itu sering ditegur lisan oleh guru-guru. Dan untuk kelas bawah saya banyak mengamati siswa-siswa kelas bawah itu banyak yang terlambat. Mungkin eh, mereka kurang memahami apa diadakannya peraturan data mereka belum memahami untuk bagaimana cara mereka menaati peraturan tata tertib di sekolah ini. Dan untuk sanksinya itu berupa teguran lisan langsung, peringatan tertulis dari kepala sekolah dan yang ditujukan kepada walinya, dan yang selanjutnya tidak boleh mengikuti pelajaran dalam jangka waktu tertentu, dan yang paling parah adalah skorsing dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, kegiatan seremonial formal di sekolah. Kegiatan seremonial formal yang dilakukan di SD Negeri Rejadati, yaitu kegiatan upacara bendera setiap hari Senin. Di setiap lembaga pendidikan, terutama sekolah, dilaksanakan kegiatan upacara bendera pada pagi hari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Nah, jadi upacara upacara bendera hari Senin ini mempunyai manfaat yang sangat baik bagi upaya penubuhan budi pekerti dan karakter bangsa, terutama nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan. Jadi nilai-nilai tersebut terkandung di dalam setiap urutan kegiatan atau tata upacara kepemimpinan, kerjasama dan kekompakan, kekuatan dan fisik itu termasuk dalam eh, nilai-nilai yang terkandung di dalam urutan-urutan atau kegiatan tata upacara. Nah, selain itu, upacara bendera ini juga memiliki manfaat bagi siswa-siswanya, yaitu nilai kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan kekompakan, kekuatan fisik dan mental, patriotisme atau kepahlawanan, dan lain sebagainya. Selain itu, upacara upacara bendera ini dapat meningkatkan rasa cinta tanah air, menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri siswa. Nah, selain itu, kegiatan nasionalisme dan patriotisme eh, dalam konteks seremonial formal di SD Negeri Rejodadi ini seperti penghormatan bendera merah putih, upacara peringatan hari-hari nasional, memperingati hari nasional, dan menyanyikan lagu-lagu nasional. Untuk struktur kurikulum di SD Negeri Rejodadi tahun ajaran 2023-2024 ini meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang atau fase pendidikan selama 6 tahun, mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kurikulum ini memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri, serta mengimplementasikan kurikulum merdeka untuk kelas 1, 2, 4, dan 5 dengan pengaturan waktu belajar, sistem blok, sistem kolaborasi, dan sistem reguler. Sedangkan pada kurikulum 2013 ini hanya dilaksanakan melalui pembelajaran dengan pendekatan tema terpadu dan ditujukan hanya untuk kelas 3 dan 6. Mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dikecualikan untuk tidak menggunakan pembelajaran.
tematik terpadu dan matematika untuk kelas 6. Untuk muatan lokal di SD Negeri Rojodadi ini ada dua. Yang pertama yaitu bahasa Jawa atau muatan lokal wajib. Yang kedua membatik. Untuk sistem pembelajaran di SD Negeri Rojodadi ini dilaksanakan dengan menggunakan sistem paket. Jadi sistem paket ini adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh pendidikan yang peserta didiknya eh, harus mengikuti rangkaian seluruh pembelajaran yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum. Jadi pembelajaran di SD Negeri Rajadati ini menggunakan dua kurikulum yang berbeda, yaitu kurikulum 2013 untuk kelas 3 dan 6 dan kurikulum Merdeka untuk kelas 1, 2, 4, dan 5. Untuk yang selanjutnya adalah kegiatan kurikuler. Jadi kurikuler ini adalah sebuah rencana atau sebuah acuan yang mendasar dalam proses pembelajaran yang berguna bagi guru dan peserta didik guna mencapai tujuan yang diharapkan di SD Negeri Janji ini dengan menerapkan 70% tugas terstruktur dan 30% tidak struktur. Untuk tugas terstruktur ini sudah mempunyai batas waktu, contohnya pekerjaan rumah dan tugas tidak struktur ini bisa mencari bahan pemateri lain, misalnya di buku, majalah, dan lain-lain. Untuk pemberian tugas di rumah berbasis proyek 50% dan tugas 50%. Kegiatan akademik atau pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan juga sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Nah, untuk kegiatan kurikuler ini terdapat kegiatan tatap muka dan non tatap muka. Untuk kegiatan tatap mukanya ini beban belajar kegiatan tatap muka per jam. Pembelajaran berlangsung selama 35 menit. Jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu adalah jumlah jam pembelajaran per minggu kali 35 menit. Dan untuk pembelajaran non tatap muka itu hanya jarang sekali dilaksanakan di SD Negeri Rejadati ini karena memang non tatap muka hanya dilaksanakan ketika guru-guru tidak bisa mengisi pelajaran seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan kokurikuler. Dalam kurikulum di SD Negeri Rejadadi dirancang pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Jadi pembelajaran ini masuk ke dalam kokurikuler yang dirancang dalam sesuai tema besar yang telah ditentukan dengan mengintegrasikan beberapa mata pelajaran sebagai bentuk proyek implementasi profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Nah, untuk pembelajaran berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini mengusung implementasi nilai-nilai Pancasila. Tentunya proyek ini dikembangkan per jenjang kelas dengan pemilihan guru kelas dan guru mata pelajaran yang kemudian digabungkan dalam satu event di akhir proyek di tiap-tiap akhir semester. Selain untuk mengimplementasikan dalam keseharian sebagai agen profil pelajar Pancasila, juga untuk merancang pembelajaran kokurikuler yang inovatif, menarik, dan capaian pembelajaran yang terkemas berbeda pembelajaran. Ini juga berbeda. Pembelajaran ini juga bentuk penguatan karakter yang membudayakan pada satuan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu ini adalah salah satu bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama ekstrakurikuler drum band, yang kedua ekstrakurikuler pramuka, yang ketiga ekstrakurikuler karate. Jadi tiga ekstrakurikuler ini sudah menjadi ekstra yang paling diminati oleh siswa-siswi SD Negeri Rejadadi, yaitu yang paling banyak memiliki peminat ekstrakurikuler drum band, ekstrakurikuler pramuka, dan ekstrakurikuler karate ini menjadi ekstrakurikuler favorit di SD Negeri Rejadati ini. Dan seperti yang saya uh, bahas di awal, siswa-siswi SD Negeri Rejadati ini uh, memiliki keunggulan dalam bidang ekstrakurikuler karate ya. Tentunya banyak prestasi-prestasi mereka yang di bidang ekstrakurikuler karate. Dan untuk ekstrakurikuler wajibnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler wajibnya yaitu ekstrakurikuler pramuka. Jadi pada sesuai dengan eh, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi pramuka ini menjadi selain pramuka ini menjadi ekstrakurikuler wajib, BTA ini juga BTA atau yang dikenal dengan baca tulis Al-Qur'an ini menjadi baca tulis Al-Qur'an ini menjadi ekstra yang wajib juga dengan durasi 35 menit setiap minggunya.
Untuk ekstrakurikuler selain ekstrakurikuler drum band, ekstrakurikuler pramuka, dan ekstrakurikuler karate, yaitu ada ekstrakurikuler karawitan, seni tari, dan seni lukis. Untuk selanjutnya adalah praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, yaitu meliputi kegiatan rutin, kegiatan spontan, kegiatan teladan, kegiatan terprogram, kegiatan harian budaya pagi dan siang, kegiatan mingguan, kegiatan tahunan, dan kegiatan insidental. Dan untuk praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, untuk kegiatan harian budaya pagi, yaitu ada 5S, salam, sapa, sopan, salam, sopan dan santun. Untuk yang selanjutnya bersalaman setelah apel pagi, yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang selanjutnya menyanyikan lagu daerah dan kebangsaan, dan literasi membaca Asmaul Husna. Untuk budaya siangnya ada smooth list 10 menit untuk lingkungan kelas dan sekolah, dan setelahnya ada sholat zuhur berjamaah. Dan untuk praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, untuk kegiatan mingguannya ada upacara, pramuka model aktualisasi, senam, dan infak. Untuk kegiatan tahunannya ada pesantren kilat di bulan Ramadan, buka puasa bersama, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, dan peringatan Hari Besar Nasional. Untuk kegiatan bulanannya ada pertemuan rutin wali murid dan pengajian Ahad Kliwon. Dan untuk kegiatan tahunannya ada gelar karya, pesantren kilat, pemberian motivasi kepada siswa kelas 6, dan yang terakhir adalah tutup tahun siswa kelas 6. Dan untuk praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, untuk kegiatan insidentil yaitu ada sumbangan takziah, sumbangan PMI, sumbangan bencana alam, sumbangan air bersih, sumbangan siswa yang sakit, dan yang terakhir outing kelas. Jadi tak jarang SD Negeri Rejadati ini mengadakan outing kelas. Jadi setiap kelasnya kelas 1 sampai 6 itu pasti ada jadwalnya sendiri untuk melaksanakan outing kelas. Untuk yang terakhir yaitu kegiatan life skill, itu ada penggunaan TIK, penggunaan gamelan, pengelolaan sampah, membuat prakarya, cara mengucapkan salam, cara berbicara dengan sopan. Untuk selanjutnya ada kegiatan observasi pembelajaran di kelas, dan pembelajaran di kelas ini terbagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas rendah dan kelas tinggi. Untuk kelas rendahnya itu ada kelas 1, 2, 3, dan untuk kelas tingginya ada kelas 4, 5, 6. Jadi, untuk kegiatan pembelajaran di SD Negeri Rejadati ini, dimulai pada pukul 7, tepat pukul 7 ini gerbang pintu sekolah ditutup. Jadi sebelum mulai pembelajaran, SD Negeri Rejadati ini menerapkan kegiatan rutin di pagi hari, yaitu apel pagi. Kegiatan apel pagi ini diikuti oleh seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kegiatan apel pagi yang dilakukan yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan lagu kebangsaan. Setelah selesai apel pagi, siswa masuk ke dalam kelas masing-masing untuk melanjutkan kegiatan membaca Asmaul Husna. Pembacaan Asmaul Husna dipimpin oleh beberapa siswa menggunakan mic yang dapat didengar dan diikuti oleh semua siswa. Setelah membaca Asmaul Husna, mereka dilanjutkan membaca surat-surat pendek. Setelah melaksanakan kegiatan rutin, pembelajaran dapat dimulai oleh guru kelas masing-masing. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa terlebih dahulu, dan setelah selesai berdoa, guru menyampaikan materi yang akan diajarkan. Pada saat pembelajaran di kelas rendah, tentunya guru menerangkan materi, namun suasana kelas kurang kondusif. Hal tersebut terjadi karena anak-anak yang masih sukar untuk dinasihati oleh guru, sehingga pembelajaran di kelas rendah memerlukan tingkat pemahaman yang lebih lama karena waktu yang tersedia sudah terpotong untuk mengkondisikan siswa. Selain itu, di kelas rendah pembelajaran berlangsung di kelas dengan guru yang menjelaskan materi menggunakan media buku dari pusat berupa pena dan tematik. Siswa diharapkan memperhatikan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Metode yang digunakan di kelas rendah ini, guru menggunakan metode kebanyakannya adalah ceramah, sehingga terdapat beberapa siswa yang mengantuk dan bosan. Selain itu, keadaan di dalam kelas kurang kondusif sebab siswa dan siswinya itu tidak memperhatikan penjelasan mengenai materi yang disampaikan guru kelas atau guru mata pelajaran. Siswa dan siswi ini banyak bercanda dan asik mengobrol pada saat guru menjelaskan mengenai materinya. Tetapi guru menekankan agar siswa itu aktif berpartisipasi di dalam kelas dengan diselangi ice breaking juga, sehingga siswa itu kembali fokus di dalam pembelajaran. Setiap siswa yang berpartisipasi di dalam kelas akan mendapat apresiasi berupa tepuk tangan dari guru dan teman-temannya. Untuk selanjutnya di kelas tinggi, guru menjelaskan materi dengan jelas, terperinci dan mengajak siswa berinteraksi dengan penyampaian materi tersebut. Guru menggunakan metode ceramah dan terkadang menggunakan metode berbasis teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini tuh siswa-siswa itu butuh metode yang tidak membosankan, sehingga siswa itu semangat untuk belajar. Jadi untuk kelas 4, 5, 6 ini yang kami amati, untuk pembelajarannya
metodenya menggunakan LCD dan proyektor sehingga siswa ini tidak mudah bosan dan gampang dan fokus belajar. Tapi kebanyakan guru ini kurang bisa mengkondisikan siswa dikarenakan memang terdapat beberapa siswa yang eh, tidak yang ngeyel dan tidak mendengarkan nasihat-nasihat guru, dan di balik itu guru itu tidak segan memberikan peringatan bahkan punishment kepada siswa yang tidak patuh. Sekian dari saya, apabila banyak kurang kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.